Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Khairul Anam selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia serta saudara UT yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah gagasan bertemakan COVID-19. Infeksi coronavirus merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Penyebab dari coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya berbentuk seperti mahkota atau bisa juga disebut dengan crown atau corona. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau bisa juga disebut dengan MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau bisa juga disebut dengan SARS-CoV beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti ular, hewan ternak, kucing, dan juga kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang pasar di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang sangat berukuran kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia memiliki penyakit kronis dan memiliki daya tahan tubuh lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus yaitu demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan dan juga sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention atau disebut juga dengan CDC, gejala infeksi virus 2019 nCoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembukuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring atau tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkus atau saluran pernafasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA yang virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan pemeriksaan ronsen atau X-ray dada dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran keluhan di kedua paru. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan pemeriksaan ronsen atau X-ray dada dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan di kedua paru. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi, dan juga sesak nafas. Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung, akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Hingga saat ini, belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 novel coronavirus.
Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti mencuci tangan secara rutin apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun. Bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari berpergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus yang berpotensi tinggi. Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Minum air putih dalam jumlah yang cukup dan istirahat yang cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala infeksi corona jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.